terpikir kalau Nisa sampai deket nih akhirnya sama Ayus gini. Makanya kaget gitu. benar-benar kaget ya, Mas? Iya makanya kaget. Iya kan kaget. Ya makanya malah saya ngomong sama istri saya, ya Allah. Kok Gitu. bisa? Kalau mungkin kalau saya masih di sana, saya berhak dong sakit hati. Halo Sobat Fakta Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Mimin yang akan mengkupas-kupas tipis-tipis soal Nisa Sabian dan Ayus yang lagi rame nih dibicarakan di publik. Dan kini ada pengakuan dari mantan personel Sabian Gambus. Tahu kan ya, Sabian Gambus itu sudah menjadi dua. Artinya ada yang keluar yakni Anissa dan Tubagus. Mantan personel Sabian Gambus Tubagus buka suara soal gosip perselingkuhan antara vokalisnya Nisa Sabian dengan keyboardisnya Ayus. Dia awalnya mengaku kaget dengan kabar miring tersebut waktu pertama mengetahuinya. Yuk, ini diupload oleh Nitnot News ya. Jadi kita coba kupas bagaimana pengakuan dari Tubagus. Apakah dia tahu bahwa hubungan itu sudah 2 tahun yang lalu? Klik like, subscribe, and komennya ya. Jangan lupa. Sekali lagi, terus ikuti Fakta Bang Pin. Mungkin kalau saya masih di sana, saya berhak dong sakit hati. Gimana sih? Kita kerja bareng. Lo bos gue. Kalau gini sih, gitu paham nggak maksudnya? Iya. Kok lo main belakang sih? Iya, kok gini sih, gitu. Makanya saya bilang orang tanya Bang Tebe gimana pendapat? Pertama kaget, kedua gue kesel gitu. Kok lo gini sih, gitu? Iya ya, kalau rumornya 2 tahun yang lalu kan? Iya benar. Kok lo gini sih, gitu? Maksudnya gimana ya? Gitu. Ya, harusnya nggak gitu. Kalau melihat pengakuan dari Tubagus ini, nampaknya dia keselnya sama si Ayus ya, bukan sama Nisa. Bahkan dia nggak terima saat Nisa dibilang pelakor, karena bagaimanapun Nisa lah yang mengangkat Sabian dan menyebabkan personel Sabian itu terkenal sampai sekarang. Itu juga gara-gara Nisa Sabian bergabung di Sabian Gambus. Harusnya nggak gitu. Mas, akhirnya padahal sebulan yang lalu baru telepon gitu kan. Kalaupun misalnya seandainya dirimu sudah tahu sebulan yang lalu, lo mau ngomong apa? Saya berani ngobrol sama Yus untuk misalkan, Yus kayaknya gini deh. Saya orang yang punya keberanian gitu untuk ngobrol gitu. Cuma mungkin saatnya belum tepat gitu. Dan saya juga nggak pernah bab ini saya ngobrol sama Yus lo nggak pernah. Tahu kaget, cuman kayak jadi pengen nanya gitu rasanya. Yus bener gak sih ini informasinya kayak Jadi, gitu. Okay. Mas sampai akhirnya dicap pelakor. Yang ketiga, sosok seorang Nisa itu pantas nggak sih dibilang jadi sebagai pelakor? pantasnya sedih lah kak, maksudnya ya kan dia nyanyi bareng-bareng gitu. Sampai ini saya buruk banget dibilang pelakor itu tentu, aduh, saya kalau jadi Nisa juga pusing pasti. Kita temennya yang merasakan perjuangan Nisa, bagaimanapun kan tetap ada baiknya gitu, menyampaikan nilai yang baik ke masyarakat dan terbuktinya pernah viral di influencer muslim. Muncul jadi pelakornya nih yang naik orang ketiga lah. ya, aduh gimana sih gitu, sedih sayangin banget. Sedangkan Mas TB tahu background keluarganya gitu kan, sampai akhirnya bisa dicap sebagai orang ketiga, kasarnya sebagai pelakor. Nyangka nggak sih tuh? Nggak nyangka, serius nggak nyangka pasti. Dan selanjutnya Tubagus mengatakan bahwa saat ini dia dikejar-kejar media untuk dimintai juga komentarnya mengenai isu yang ramai beredar ini. Dia paham bahwa karena isunya beredar sejak 2 tahun dan saat itu Tubagus dan Anissa masih dalam tim Sabian. Namun menurut Tubagus, dia sebenarnya tidak tahu apa-apa dan tidak pernah merasa apa-apa ada kedekatan hubungan antara Ayus dan Nisa Sabian. Jadi jika memang ini benar, maka dia akan sangat kecewa. Guys, kok bisa ya serapi itu menyimpannya? Gak nyangka, serius gak nyangka. Pasti keluarganya Nisa pun tidak menyangka gitu. Ya, seandainya berita ini misalnya masih belum tentu kejelasannya gitu,
ya semoga lekas diberikan kejelasan. Dan jika akhirnya ternyata benar gitu, terjadinya seperti ini fakta gitu, ya semoga lekas diselesaikan juga. Saling keluarga, satu keluarga sama lainnya saling menerima, Mas, tidak berkelanjutan. oke, dirimu kayaknya merasa terpukul banget ya. Mungkin apa karena kalian berdua pernah menjadi bagian Sabian yang dari nol sampai sekarang besar gitu kan. Oke. Dengan karena ada berita ini jadi kayaknya langsung jatuh gitu kan. Dan akhirnya tuh Bagus berharap bahwa isu ini segera diselesaikan oleh Sabian, segera klarifikasi, karena pihak Riri sudah klarifikasi dan buka suara, tinggal pihak Sabian dan Ayus yang selama ini belum buka suara. Dan dia juga berharap bahwa hal ini tidak dipukul rata sehingga influencer-influencer lain terkena imbasnya. Jadi dicap juga sebagai hal-hal yang dalam tanda kutip negatif. Takutnya hal ini terimbas kepada penyanyi-penyanyi sholawat yang lain dan lain-lain. Namanya netizen, siapa bisa menghentikan netizen kalau sudah netizen itu bertindak ya. Jadi begitu kata Tu Bagus, semoga segera diselesaikan dan tidak berimbas kepada influencer-influencer yang lain. Seperti itu. Ada banyak teman-teman influencer lain. Jangan sampai image-image seperti ini justru mengundang image yang buruk juga buat teman-teman yang lain yang mungkin tidak seperti itu. Gitu aja harapannya ya. Ini menurut saya objektif kok. Oke, untuk kedua belah pihak yang bersangkutan, Mas, Untuk saatnya wajiblah berbicara, speak up atau apa? Oke, ya kalau untuk Sabian harus cepat bicara. Biar tidak berkepanjangan, sampaikan yang benar. Biar tidak berkepanjangan. Pihak Riri kan juga udah bicara kan. Jadi netizen nggak banyak digulung sama pemikirannya. Apa iya apa enggak. Biar lekas tahu, oh jadi begini. Oh ternyata hoax, selesai gitu. Oh ternyata benar. Ya udah tinggal cari hikmahnya. Hikmahnya yang digunakan buat kita semua, gitu aja. Ya buat manusia kalau sampai benar kan berarti ada yang salah dong. Ya manusia mungkin punya kesalahan itu. Gimana gitu. Caranya kan memperbaiki. Betul Bang, semua pasti dapat hikmahnya. Entahlah siapa yang dapat hikmahnya dalam masalah ini. Tentunya semua akan dapat hikmahnya. Termasuk netizen juga dapat hikmahnya, dapat pelajarannya. Jadi tidak hanya Sabian, Riri dan juga Ayus yang mendapat hikmah dan pelajaran, tapi semuanya banyak hikmah. Coba ditulis ya di kolom komentar kira-kira hikmahnya apa. Jawaban terbaik akan dapat pahala. Yang jelas gitu guys ya, karena Bang Mimin belum bisa mengasih giveaway.